Laskar Melayu Bersatu dan Polda Kepulauan Riau peduli kepada warga Karimun yang terdampak pandemi virus corona. Saat ini banyak warga yang terdampak dari hari ke hari. Guna meringankan beban itu, Laskar Melayu Bersatu dan Polda Kepri membagi-bagikan sembako sebanyak 600 paket. Tim relawan Laskar Melayu Bersatu dan Kepolisian Polda Kepri tiba di Pulau Karimun, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Tim relawan ini memasuki perkampungan pesisir Pantai Pamak Laut, Kabupaten Karimun dengan menenteng masing-masing paket sembako berisi beras, telur, minyak, ikan asin untuk dibagi-bagikan kepada warga. Kondisi sejumlah warga cukup memprihatinkan karena tinggal di rumah yang tidak layak huni. Kehidupan warga makin terpuruk saat memasuki bulan ketiga masa pandemi virus corona. Tim relawan Laskar Melayu juga membagi-bagikan sembako kepada warga yang tinggal di pelantar pesisir pantai. Bagian sembako ini kita menggandeng Polda Kepri sebagai mitra dan kami sebagai Laskar Melayu Bersatu Kepri mencoba pembagian sembako ke masyarakat yang kurang mampu di daerah Tanjung Balai Karimun ini di beberapa titik kampung yang kita bagikan perkampungan tersebut, dan pembagian ini kita bagi secara serentak, dibagikan dari rumah ke rumah warga. Pada kesempatan kali ini kita mengetuk masyarakat Karimun yang mampu, mari kita berbagi sesama, membagikan sesama rezeki kita. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Dalam upaya mendukung penanggulangan dampak COVID-19 dan datangnya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, SKK Migas PT Pertamina EP Aset 2 Pendopo Fil menggelar pembagian paket sembako sebanyak 1.200 paket bantuan beras kepada masing-masing warga yang membutuhkan. Pembagian ini difokuskan di Kecamatan Jirak Jaya dan Kecamatan Sungai Keruh. Dalam pembagian ini diwakili oleh Asisten Manajer Legal Relation Pendopo Fil Ferry Prasetyo Wibowo di posko COVID-19 yang ada di kecamatan dan di desa yang langsung diterima oleh perwakilan warga. COVID-19 berdampak kepada warga di dua kecamatan ini karena sebagian besar merupakan petani karet yang harga komoditasnya sedang turun di pasaran sehingga pendapatan mereka sangat terbatas. Dalam hal ini, atas nama pemerintah Kecamatan Jirak Jaya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak PT Pertamina EP Aset 2 Pendopo Fil yang telah memberikan berbagai bantuan untuk masyarakat kami di Kecamatan Jirak Jaya dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat kami di Kecamatan Jirak Jaya. Kami berdoa dan berharap semoga pandemi COVID-19 cepat berakhir sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Dari Pali, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pasca banjir bandang yang menerjang Desa Kaban Agung, Kecamatan Mulak, Sebingkai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan akhir tahun 2019 lalu, puluhan rumah dilaporkan hanyut terseret arus dan rusak. Melihat hal tersebut, Kodim 0405 Lahat berinisiatif melakukan karya bakti dengan membangun rumah bagi korban terdampak banjir bandang yang kehilangan tempat tinggal. Sebanyak 10 unit rumah diselesaikan pembangunannya dalam waktu 1 bulan. Untuk pembangunan rumah permanen tipe 36 sebanyak 10 unit ini, pemerintah Kabupaten Lahat menggelontorkan dana 300 juta rupiah. Sementara untuk pengerjaannya, anggota Kodim 0405 Lahat menjadi eksekutor melakukan karya bakti pembangunan rumah tersebut. Jadi kita di TNI ada program bakti TNI, salah satunya karya bakti TNI. Jadi kita bergotong royong untuk membangun rumah ini sebanyak 10 rumah dengan anggaran per rumah
30 juta. Tentunya karena ini program karya bakti TNI, sehingga Kodim 0405 Lahat berupaya penuh dengan dana yang seminimal mungkin rumah ini bisa jadi, bisa tegak, berdiri, dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang terdampak banjir bandang tahun lalu. Selain pemberian kunci rumah secara simbolis, dalam kegiatan ini Kodim 0405 Lahat juga memberikan paket sembako untuk masyarakat Desa Keban Agung, Kecamatan Mulak, Sebingkai. Terima kasih yang sangat banyak kepada pemerintah daerah Kabupaten Lahat, Dandim 0405 Kabupaten Lahat, Camat Mulak Sebingkai, Kepala Desa Keban Agung, donatur yang terlibat di dalam pembangunan relokasi rumah yang hanyut. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan. Sekda Kota Palembang menerima bantuan 1.000 paket alat pelindung diri dari Ikatan Alumni atau IKA Unsri untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Peduli terhadap dokter dan tenaga medis yang beresiko besar terhadap penularan COVID-19, Ikatan Alumni atau IKA Unsri memberikan bantuan 1.000 paket APD yang disalurkan melalui gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Palembang dan diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa. Paket yang diberikan berupa sarung tangan, masker, baju APD, dan penutup wajah. Sekretaris Daerah Kota Palembang mengapresiasi bantuan alat pelindung diri. APD saat ini sangat dibutuhkan lantaran tenaga medis sangat rentan tertular karena kurangnya APD yang ada. Pihaknya akan menyebarkan APD ke seluruh puskesmas di Kota Palembang. Alat pelindung diri ke gugus tugas pemerintah Palembang cukup kita berikan satu apresiasi. Karena kenapa ini penting? Kita tahu sendiri bahwa yang selama ini banyak baik itu terkonfirmasi maupun TDP itu adalah tenaga medis. Karena tadi sarana prasarananya yang memang minim. Maka dari itu bantuan ini cukup berarti buat kita yang akan kita sebarkan ke seluruh kecamatan, ke seluruh puskesmas yang ada di pemerintah Kota Palembang. Tetap seperti biasa, tetapi perlindungan dari petugasnya itu lebih masif lagi sekarang. Ya. Kalau dulu kan memang semua tidak menyangka kan itu ya. Sehingga kita dalam tanda petik sebenarnya tidak siap dulunya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Kepala Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Buai, Oku Selatan, Sumatera Selatan, serahkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada 27 kakak terdampak COVID-19. Bantuan sebesar Rp600.000 diserahkan langsung ke rumah-rumah warga. BLT untuk warga terdampak COVID-19 ini diambil dari dana desa. Pembagian dipimpin oleh Kepala Desa Serumpun Jaya, Muslimin, dan berlangsung dengan tertib. Bagi warga penerima yang berhalangan untuk hadir mengambil bantuan di rumah kepala desa, maka Kades mendatangi rumah warga untuk menyerahkan bantuan. Menurut Yuliana, salah satu penerima mengaku bantuan dari pemerintah tersebut sangat meringankan beban perekonomian warga. Terlebih selama pandemi, mereka tidak lagi bekerja maksimal. 20. Dapat duit berapa? Dapat duit 600. Udah duit 600. Itu kerjaan kita sehari-hari bapaknya apa? Kebun. Kebun. Buru Ngapung. Buru tani ya. Untuk dibantu kepada masyarakat. Ini tadinya sudah disediakan, maka ini lokasi untuk penerimaan, maka kita door yang tidak bisa hadir, tempat pembagian itu 27 kakak itu yang menerima, yang berhak menerima dana BLT desa 600 dalam per kakak. Bantuan ini diberikan kepada 27 warga yang memenuhi persyaratan. Di antaranya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH, penerima bukan perangkat desa atau pegawai tetap, dan penerima merupakan warga terdampak COVID-19. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Selamat
menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah. Untuk sementara waktu, mari kita laksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini dilaksanakan secara individu di rumah kita masing-masing. Kami mengajak kepada umat muslim untuk dapat menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya kepada pengurus atau amil Masjid Mushola Langgar Sekota Palembang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana keadaan di sana? Mudah-mudahan sampai tugas ini berakhir semuanya dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan. Doa kita semua di sini. Ada yang berbeda dengan Ramadan kali ini. Meski dalam keadaan yang sulit, Ramadan akan terus mengajarkan kita untuk selalu berbagi dan bertahan dalam segala ujian. Kita bantu dan hormati para petugas yang sudah berjuang. Tetap tinggal di rumah dan tolong jangan mudik dulu. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin berkomitmen dan konsisten untuk masyarakat demi mencegah dan penanganan wabah COVID-19. Bupati meresmikan penyerahan bantuan uang tunai untuk masyarakat miskin dan yang terkena dampak COVID-19. Bupati Dodi Reza Alex Nurdin menyerahkan uang tunai Rp600.000 kepada ribuan warga yang ada di Kecamatan Jirak Jaya, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga mendapatkan bantuan uang tunai dari anggaran dana desa selama 3 bulan. Untuk pertama kali kita lanjutkan BLT yang bersumber dari dana desa. Berarti 600.000 per kakak per bulan selama 3 bulan. Dan ini setelah melalui verifikasi dan validasi data yang selama ini tidak termasuk di dalam mereka-mereka penerima PKH maupun BPNT. Jadi itu saya perintahkan untuk pasang langsung secara transparan di dinding seluruh desa juga seperti itu, sehingga bisa melihat bahwa program ini memang tepat sasaran dan disalurkan kepada yang berhak menerima manfaat tersebut. Ini program dari dana desa. Selanjutnya di Musi Banyuasin, karena semuanya tidak tercover oleh program dari pusat, maka kami membuat program-program tambahan, program-program pelapis yang tujuannya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang tidak selama ini belum pernah terdata. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada perekonomian masyarakat khususnya di Kota Palembang. Tanggap dengan kondisi ini, PT Pertamina Persero Refinery Unit 3 dan Marketing Operation Region 2 menyalurkan bantuan sembako sebanyak 1.000 paket, 1 ton beras, dan alat pelindung diri untuk masyarakat melalui pemerintah Kota Palembang. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh General Manager Pertamina RU3 Iman Syafirman dan General Manager Pertamina Mor 2 Asep Wicaksono Hadi kepada Wali Kota Palembang Harno Joyo di kediaman rumah dinas Wali Kota. Bantuan diberikan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang saat ini benar-benar kesulitan seperti kehilangan pekerjaan dan mata pencarian akibat dari COVID-19. Hari ini sebetulnya sebagai rangkaian kita memberikan bantuan kepada pemerintah Kota Palembang sebagai wujud kepedulian kami pada masyarakat yang saat ini, khususnya di Kota Palembang yang saat ini akibat COVID memang sangat membutuhkan bantuan. Jadi ada beberapa bantuan, tadi ada berupa beras, juga bentuknya APD tadi. Itu salah satu kepedulian dari Pertamina untuk membantu masyarakat Palembang. Pemerintah kota kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pertamina, PT Penajam, dan Paguyuban Pak Ramli Sultan Negara hadir bersama kami atas bantuan yang telah diberikan. Karena saat ini tentu masyarakat kita sangat membutuhkan uluran tangan daripada kita semua. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan.
Guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, Wakil Wali Kota Palembang melakukan sidak penggunaan masker di pasar tradisional di Kota Palembang. Masih adanya penumpukan orang lantaran sempitnya akses pasar merupakan salah satu tempat yang memungkinkan resiko terjadinya penyebaran virus corona di pasar tradisional. Untuk mengurangi resiko terjadinya penyebaran COVID-19 di pasar-pasar tradisional, Wakil Wali Kota Palembang melakukan sidak dan razia ke pasar KM5 bersama tim gugus tugas COVID-19 Kota Palembang. Razia ini juga sebagai langkah sosialisasi pentingnya penggunaan masker dan bahaya dan pencegahan virus COVID-19. Sidak dan razia yang dilakukan guna memastikan para pedagang dan pembeli di pasar KM5 aman dari virus corona. Kita mengadakan sosialisasi, mengedukasi masyarakat begitu pentingnya untuk menjaga kesehatan tentang memakai masker, jaga jarak, dan menjaga kebersihan lah pada intinya. Dan sekaligus kita juga merazia ya kawan-kawan ya, merazia masyarakat yang masih juga membandel tidak memakai masker. Hari ini ada 3 kalau nggak salah ya. Ada 3 orang yang terjaring dan nanti diserahkan kepada Pol PP untuk dalam arti menanggulangi seperti apa ya, sanksinya seperti apa. Tapi pada prinsipnya yang kita lakukan adalah untuk memastikan pasar Palimo ini aman. Dalam razia tersebut, petugas menjaring 9 orang yang kedapatan tidak memakai masker. Ke-9 warga tersebut diberikan edukasi terkait pentingnya penggunaan masker. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad beserta Wakil Bupati Julius Maulana menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Empat Lawang dalam rangka menyampaikan nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2019. Di tengah mewabahnya virus corona yang melanda di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Empat Lawang, rapat paripurna tahun lalu biasa dilakukan di gedung DPRD, kini beralih ke ruangan rapat madani Sekretariat Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui video conference. Meski demikian, rapat paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ Bupati Empat Lawang berlangsung lancar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD dan anggota Dewan beserta seluruh kepala OPD yang tampil di layar kaca video conference. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad mengatakan bahwa penyampaian LKPJ wajib dan merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh kepala daerah terkait pertanggungjawaban anggaran daerah. Di tahun 2019, pendapatan asli daerah atau PAD Empat Lawang mengalami peningkatan, termasuk dalam hal transfer ke pusat telah terrealisasi walaupun belum maksimal. Di 2019, alhamdulillah bisa sampaikan tadi, dari sisi pendapatan kita meningkat, baik PAD maupun transfer pusat, kemudian realisasi hampir mendekati 100% dari semua yang diprogramkan. Alhamdulillah, pasti akan sangat berbeda dengan di 2020. Karena di 2020 kita mendapatkan pandemi COVID-19 ini, pasti nanti pendapatan tidak akan tercapai seperti yang sudah kita targetkan di awal. Begitu juga pembelanjaan juga tidak akan seperti awal. Kita sudah melakukan realokasi dan recomposing. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra TV One mengabarkan. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad melepas secara simbolis pendistribusian sembako ke 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Pendistribusian ini bertujuan untuk membantu warga yang terdampak COVID-19. Hampir 30 ribuan warga di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang terdampak pandemi COVID-19 mendapat bantuan berupa sembako dari pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Masing-masing warga menerima bantuan berupa beras sebanyak 10 kg, 1 kg gula pasir, 1 liter minyak sayur, dan 1 kg tepung terigu. Usai melepas armada pendistribusian bantuan, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad juga turun langsung ke rumah-rumah warga untuk membagikan sembako. Hari ini pelaksanaan pemberian bantuan sosial dari Pemkab Palawang terhadap masyarakat miskin yang terdampak virus corona atau COVID-19.
berupa sembako. Di 10 kecamatan, tapi hari ini 6 kecamatan, besok 4 kecamatan, dari data miskin baru yang di-hire atau dibantu oleh melalui APBD, bansos ini 30.000 lebih, ya, 29.000 sekian ya. Ya itu yang ini datanya, dan besok 4 kecamatan lagi. Bantuan ini ke 27.477 KK, kita berikan bantuan sebanyak untuk satu kakaknya 10 kg beras, 1 kg gula, 1 kg tepung terigu gandum, 1 liter minyak sayur. Ini akan distribusikan untuk ini 10 kecamatan, hari ini hari Jumat dan hari Sabtu, jadi selama 2 hari. Dari 4 Lawang, Arwinza Tony Saputra, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Asahan AKBP Nugroho DKSIK bersama keluarga besar Polres Asahan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Di tengah mewabahnya benih COVID-19 saat ini, marilah kita selalu tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, saya mengajak seluruh warga Kabupaten Asahan untuk watawasul haq, mematuhi himbauan pemerintah, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah, saudara-saudaraku. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat pandemi COVID-19, lebih dari 800 kepala keluarga miskin di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp600.000. Bantuan ini adalah BLT yang diberikan untuk warga dari dana desa. Pemberian secara langsung dilakukan pemerintah di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. BLT berasal dari dana desa yang diperuntukkan bagi warga miskin yang berada di pelosok. Pemerintah kecamatan dan desa memilih memberikan langsung ke rumah-rumah warga, menghindari kerumunan di tengah mewabahnya COVID-19. Seluruh membagikan JPS, kebetulan di Sungai Keruh kita hari ini BLT dana desa yang per kakak adalah 600.000. Sejak 2 hari yang lalu kami sudah menempel, kepala desa kami perintahkan untuk menempel daftar penerima di kantor Kades agar masyarakat bisa mengkoreksi dan transparansi. Ini adalah bentuk transparansi masyarakat pemerintah desa kepada warganya. Pada hari ini kami telah kepala desa telah memberikan BLT tersebut dan mewajibkan untuk memberikan stiker. Artinya masyarakat penerima khusus di Kecamatan Sungai Keruh akan kami berikan stiker sebagai tanda bahwasannya rumah ini adalah penerima resmi BLT dana desa tahun 2020 di Kecamatan Sungai Keruh. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Buntut panjang dari pelanggaran perjanjian kontrak kerjasama antara pihak perusahaan PT Tua Ibu Energi atau TIE yang bergerak di bidang hauling pengangkutan batu bara dengan PT Satria Bahana Sarana atau SBS akhirnya bermuara di meja hijau. Direksi dan manajemen PT TIE menuntut agar PT SBS mengganti kerugian yang dialami oleh PT TIE, baik kerugian material maupun immaterial akibat tidak terpenuhinya jumlah flat pengangkutan batu bara yang semula disepakat sebanyak 6 flat per hari. Dari data yang disampaikan oleh manajemen PT TIE, jumlah flat yang mereka dapatkan dalam 11 bulan kontrak kerja yang sudah dijalani tidak pernah mencapai angka 6 flat seperti perjanjian awal. PT TIE hanya mendapat 3-4 flat saja. Sebelum melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Muara Enim,
manajemen PT TIE tercatat sudah 7 kali melayangkan surat kepada PT SBS untuk dapat memenuhi kuota 6 flat yang sudah dijanjikan di awal kerjasama. Namun surat tersebut hanya mendapat tanggapan 1 kali dan tidak ada realisasi pemenuhan kuota yang diinginkan PT TIE. Hasil mediasi hari ini tidak ada titik temu, ya. Baik kami dari penggugat maupun tergugat tetap sikukuh mempertahankan dasar dalil masing-masing. Ya. Kami dari pihak penggugat tetap seperti pada gugatan dan pihak penggugat membantah itu semua. Jadi kasus ini, perkara ini akan dilanjutkan di persidangan. Dari Kabupaten Muara Enim, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan. Aman. Sebanyak 10 kepala keluarga di Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba mendapatkan bantuan sembako berupa beras, minyak goreng, dan telur dari Babin Kamtipmas Polsek Lumban Julu dan Babinsa Koramil 12 Lumban Julu. Ke-10 kepala keluarga yang memperoleh bantuan ini merupakan warga yang kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan. Berdasarkan data yang diperoleh oleh petugas dan belum pernah sama sekali mendapat bantuan di masa pandemi COVID-19. Petugas TNI dari Babinsa dan petugas Babin Kamtipmas Polsek Lumban Julu yang melakukan pembagian sembako ini memberikan langsung bantuan kepada warga dengan mengendarai sepeda motor, mengingat kondisi jalan menuju rumah-rumah warga lumayan jauh dan terpencil. Melihat kedatangan petugas dengan membawa bantuan sembako, ke-10 warga penerima tampak senang dan bersyukur diperhatikan oleh para aparat penegak hukum. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Perasaan saya yang dikasih Bapak polisi ini senang, tapi dari Tuhanlah balasannya yang dikasih Bapak ini. Ini kami lakukan bersama Binsa atas hati nurani dan tindakan keagamaan. Karena masalah virus COVID ini banyak orang-orang yang bekerja, apalagi kita udah lihat tadi masih banyak masyarakat yang masih susah makan. Jadi terinspirasi dari hati nurani, kami menyisihkan separuh sedikit dari gaji kami untuk membeli sembako tersebut dan kami bagi-bagi kepada masyarakat binaan kami. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Nimrod Sirait, TV One mengabarkan. Di tengah pandemi COVID-19, ratusan pemancing yang tergabung dalam komunitas angler Serasan Sekundang menggelar bakti sosial peduli kasih di bulan Ramadan dengan membagikan ratusan masker dan takjil kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim. Komunitas mancing ASM berdiri di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, khususnya di Kabupaten Muara Enim. Ratusan pencinta mancing di seluruh penjuru kabupaten ini tergerak untuk bersama membantu pemerintah memutus rantai penyebaran virus. Mereka berkontribusi dengan cara membagikan ratusan masker kepada masyarakat. Kegiatan perdana ini dipusatkan di Bundaran Air Mancur Muara Enim pada Sabtu lalu. Kami sangat memberikan apresiasi, mudah-mudahan apapun, sekecil apapun yang kami berikan bermakna bagi masyarakat Muara Enim, sehingga kita berdoa bersama agar wabah COVID-19 ini segera berakhir di bumi pertiwi ini, terkhusus di Kabupaten Muara Enim. Dan harapan lagi, semoga komunitas ini nantinya secara resmi dapat membentuk satu organisasi yang sifatnya kesamaan. Kami sekali lagi mengapresiasi setinggi-tingginya atas sosialnya rekan-rekan dari angler Kabupaten Muara Enim. Untuk itu kedepannya dimohon ke Persatuan Angler Kabupaten Muara Enim selalu mewujudkan cita-cita Muara Enim ini. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan.